Halo, selamat pagi semuanya. Hai. Yay. Oke, selamat pagi buat sahabat Evangelis semuanya yang telah hadir tentunya di hari ini, di Get Pouring hari ini kita ingin mengundang Romo untuk bisa bergabung bersama saya tentunya di Get Morning hari ini. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas sebelumnya? Oke, jelas ya. Boleh teman-teman nanti komentar apakah suara saya jelas. Oke, kita mau mengundang Romo dulu. Oke. Halo. Halo, Selamat pagi selamat Romo. pagi. Yeay, apa Selamat kabar pagi, Romo? Pagi Sinta. Romo. Selamat pagi, teman-teman. Iya, selamat pagi Romo Santoso. Iya, Oke. Apa kabar Romo? kabarnya sehat sekali. Sehat ya, puji Tuhan sekali. Oke, Iya, kalau begitu kita mau tes dulu ya Romo, ini suara kita apakah sudah iya. oke ya? Oke, kalau saya mendengar Saya, suara saya Romo, tidak, udah oke. saya tidak ganti jubah karena tadi buat video. Oh, nggak apa-apa Romo. Sekalian ya. Iya, sekalian. Saya hari ini buat dua video untuk kantonis Oh, sama untuk yang ya. tadi saya di YouTube. Oke, iya benar tadi saya Ya. udah sempat lihat sedikit sih sebentar video Romo. Aduh. Aduh. Oke, Oke, tes suara sebentar ya. dulu. Iya, saya lagi nyiapin handphone ini dari tadi keluar-keluar. Oke. Oh, Yes, ya. Oke. Ya, sahabat Evangeli apakah dengar suara kami tentunya di Get Morning hari ini? Ya. ya. Halo. Selamat pagi semuanya, sahabat Evangeli. Boleh dikasih masukan ya? Mm-mm. Oke. Yes. Terima kasih. Oke, feedback sedikit. Oh, Oh, feedback sedikit. feedbacknya dari siapa? Oke. Oh, Feedbacknya dari Romo atau dari saya, teman-teman? Boleh dikasih masukan? Oke. mm-mm. Sebelum kita memulai Good Morning hari ini ya, supaya lancar Posisi ya. duduk bagaimana? Sudah pas? Oke. Sudah pas kalau dari saya. Posisi Oh, duduk. dari Mosan. Oh, Dari Mosan sedikit feedback, Romo. oh ya? Gimana Oke. terus? Dicabut dulu headsetnya baru dimasukin lagi. Biasanya gitu sih, Romo. Supaya nggak feedback. Gimana sekarang? Oke, kalau Masih? sekarang gimana? Masihkah ada feedback kah dari Romo dan saya? Oh, udah oke nih. Sekarang udah oke. Oke, Thank you, Sis very good. Sylvia. Thank you, Ya. Sis Ivana. Ya, oke. Baik, kalau Oh, begitu kita akan memulai Good Morning kita pada pagi hari ini tentunya. Ya, di hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021. Baik, boleh Romo bisa membuka dengan doa terlebih dahulu. oke, Sinta dan teman-teman yang ikut dalam IG Live, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru, kesehatan, dan juga berkat yang kami terima di pagi ini. Kami juga bersyukur karena sudah melewati masa prapaskah selama 15 hari. Pada kesempatan ini kami ingin melihat perjalanan hidup kami itu. Apakah kami tetap setia di dalam perjalanan masa prapaskah ini, atau ada banyak tantangan yang sedang kami hadapi. Sehingga pada kesempatan ini kami ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman kami itu, sehingga melalui pengalaman ini bisa menjadi berkat tidak hanya bagi kami yang ada di IG Live ini, tetapi juga bagi saudara-saudari kami yang lain. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya setiap sabda yang kami dengar, yang kami renungkan, yang kami refleksikan, bisa bertumbuh subur lewat kehidupan rohani kami.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Yes. Romo untuk doa paginya. Iya. Wah, oke, selamat pagi sahabat Evangelion sudah bergabung. Wow, hari ini ramai sekali tentunya yang bisa Iya. bergabung. Oke, baik. Kalau begitu, sahabat Evangelis semuanya, ya, kita boleh mengambil posisi duduk yang baik dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan tentunya buat teman-teman yang memiliki Alkitab atau juga boleh dibuka e-Katoliknya, kita akan membacakan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius 20 ayat 17 sampai dengan 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau hendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Yes, Romo. Oke. Oke. Ya, Sinta, saya ingin bertanya kepada kamu, ya, boleh. dan juga bertanya kepada teman-teman yang ada dalam IG Live ini. Jadi kalau teman-teman nanti saya beri pertanyaan ini, boleh menjawabnya di kolom komentar. Silahkan. Pertanyaan saya sangat sederhana, begini. Sinta itu termasuk pribadi yang setia atau tidak? Ini pertanyaan yang sulit ya, Romo. Iya, makanya itu pertanyaan saya cuma itu. Apakah Ya. Sinta ini termasuk pribadi yang setia? Atau teman-teman yang ada dalam IG Live ini pertanyaan sama, apakah teman-teman itu termasuk pribadi yang setia? Oke. Silakan, Sin. Kalau menurut saya pribadi, Ya. saya masih ada tidak setianya sedikit. Oke.
Mm-mm. Jadi apa ya? Jadi saya itu mengarah ke setia, tapi ada nih rintangan-rintangan ya untuk tidak setianya seperti itu Romo. Jadi masih terus belajar untuk bisa setia dengan murni setia seperti itu Romo. Oke, jadi poinnya adalah bahwa ada kerinduan untuk menjadi setia. Karena pada saat Yes. ini memang masih ada hal-hal kecil yang membuat kita menjadi tidak setia. Oke, jadi Betul. pada kesempatan ini ada 2 poin besar yang mau saya sampaikan dengan tema kita. Selalu Mhm. ada yang tidak setia. Itu kan tema Ya, kita. yes. Saya langsung merujuk kepada ayat yang kedua-dua, Sin. Ayat yang kedua-dua dalam Injil hari ini dikatakan Mhm. di sana Yesus memberikan jawaban. Kamu itu tidak tahu apa Mhm. yang kamu minta. Ini kan Mhm. Yesus mengatakan itu. Mhm. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Lalu selanjutnya dia mengatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kamu minum? Mhm. Jadi itu pertanyaannya. Jadi yang mau saya lihat gini, ya, kalau kita hanya menerima cawan saja, semua orang oke, siap. Ya, Mhm. karena cawan itu semacam hadiah, sesuatu yang sangat berharga, apalagi kalau cawan itu dibuat dari emas misalnya. Wow, itu adalah hadiah yang luar biasa. Mhm. Tapi satu hal yang dikatakan oleh Yesus, ditekankan oleh Yesus dalam Injil hari ini kepada Yakobus dan Yohanes untuk memberi jawaban atas permintaan dari ibunya adalah, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum? Nah itu. Jadi yang harus diminum itu di dalam cawan itu, ya, di cawan itu adalah benar-benar ada kesetiaan. Bisakah kamu minum Mhm. dari yang di dalam cawan itu, mengikuti perjalananku dari Taman Getsemani sampai ke Mhm. Golgota? Nah, itu. Kebetulan hari ini kan masa prapaskah, ya, masa Ya. prapaskah. Nah, maka poin pertama yang mau saya katakan, setiap orang siap untuk menerima cawan, senang Mhm. hati. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang ada di dalam cawan itu. Nah, Betul. di sini Yesus tidak hanya memberikan cawan, tapi yang diberikan oleh Yesus adalah kamu juga harus minum dari apa yang ada di dalam cawan itu. Dan ditegaskan oleh Yesus bahwa yang kamu minum itu adalah seperti yang aku minum. Ya, Oke. Mhm. dapatkah kamu meminum dari cawan itu dari yang ku minum? Nah, Mhm. jadi kaitannya dengan kesetiaan yang mau saya sampaikan, temanya adalah kesetiaan itu identik dengan yang namanya pengorbanan. Ya, Oke. identik dengan yang namanya pengorbanan. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri dan kepada banyak orang, bahwa orang untuk menjadi setia itu ada pengorbanan yang harus dilewati. Dan Mhm. di sini Yesus dengan tegas mengatakan kesetiaan yang identik dengan pengorbanan itu harus kita ketahui bahwa isi cawan yang ada di dalam diri Yesus atau apa yang harus diminum itu adalah perjalanan Yesus dari Taman Getsemani sampai Mhm. ke puncak Golgota. Golgota. Mhm. Jadi di situ, karena nanti setelah ini refleksi yang secara rohani ya, karena nanti ketika Yesus berada di puncak Golgota, Yohanes melihat satu hal lain lagi. Jadi ketika Yesus itu disalibkan, kalau bahasa Yohanes, Yesus itu ditinggikan. Mhm. Yesus Mhm. itu ditinggikan. Maka dalam Yohanes 3 itu dijelaskan dengan sangat gamblang bagaimana Yesus ditinggikan. Lalu ketika Yesus ditinggikan, dia menarik banyak orang. Lalu ketika dia menarik banyak orang, lihat dalam Yohanes 19:31 sampai 37, lambung Yesus itu ditikam dengan tombak. Lalu dari lambung Yesus itu keluar apa? Darah Darah. dan air. Mhm. Ya, maka dalam Yohanes, dalam refleksi Yohanes, darah dan air itu tidak lagi dilihat sebagai pengorbanan, tapi itu adalah kasih.
Itu adalah kasih. Karena itu adalah lambang dari baptis dan lambang dari ekaristi. Jadi luar biasa teman-teman dalam poin yang pertama ini, kalau moga-moga tertangkap apa yang mau saya katakan. Jadi dalam kesetiaan itu ada sisi yang identik dengan yang namanya pengorbanan. Jadi itu ada perjalanan di mana kita mengikuti Yesus dari Taman Getsemani sampai ke puncak Golgota. Lalu setelah itu dalam refleksi Yohanes ini ya, dalam refleksi Injil Yohanes adalah setelah kita dengan setia berani berkorban mengikuti Yesus itu, kita berani minum cawan Yesus itu, yang kita dapatkan adalah kasihnya Yesus. Ya, dari lambungnya keluar darah dan air. Maka pada poin yang pertama ini, bersyukurlah teman-teman kalau kita itu tetap setia mengikuti Tuhan Yesus meskipun banyak sekali pengorbanannya. Nanti kita akan sharing ya dalam tanya jawab, dalam diskusi tentang pengorbanannya. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah kesetiaan itu identik dengan yang namanya pengorbanan. Oke. Lalu poin yang kedua, Sin, yang mau saya katakan demikian. Siapa sih yang tidak tergiur dengan yang namanya jabatan? Nah itu. Karena memang kesetiaan itu juga harus mendapatkan ujiannya. Saya hanya mengambil salah satu contoh saja. Nanti kalau mau dikembangkan lebih lanjut silahkan. Jadi siapa sih yang di dunia ini tidak tergiur dengan yang namanya jabatan? Nah kadang-kadang karena jabatan itu kita tidak tutup mata. Banyak juga yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mengapa? Di sini saya ingin menyampaikan 5 poin, Sin. Ya, 5 poin yang secara singkat mau saya katakan demikian. Karena berkaitan dengan kesetiaan dan jabatan. Biasanya, poin yang pertama, jabatan itu berkaitan dengan pelayanan. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat jabatan per se sebagai jabatan, maka ya sudah. Yang dikejar adalah kekuasaan. Lalu kemudian lupa dengan yang namanya pelayanan. Dan itu yang tidak dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Karena bicara tentang pelayanan. Lalu poin yang kedua. Biasanya kekuasaan itu berbanding dengan yang namanya pelayanan. Ya. Jadi kalau yang poin pertama jabatan dengan pelayanan. Poin yang kedua adalah kuasa dengan pelayanan. Kalau orang sudah punya jabatan, dia punya kuasa, asal saja dia memerintah. Ya, karena dia berkuasa. Ya, dia punya kuasa. Kapan saja dia bisa memberikan perintah yang menurut dia oke, ya sudah, dia lakukan. Seperti itu. Tapi lupa bahwa kuasa itu punya kaitan juga dengan yang namanya pelayanan. Lalu poin yang ketiga, biasanya antara bos dan hamba. Kalau kita sudah punya jabatan, kita punya kuasa, lalu kita dalam posisi sebagai bos. Nah, karena sebagai bos, maka kemudian pasti ada yang namanya pelayan. Ada yang namanya hamba. Ada yang namanya pekerja. Oke. Kemudian, yang menarik lagi adalah bahwa jabatan, poin yang keempat, kaitannya dengan amanah. Nah, sekarang kita sudah mulai mendengar banyak wali kota, atau bupati, atau gubernur, atau Pak Presiden sendiri sering mengatakan bahwa ya jabatan itu adalah amanah. Maka itu luar biasa. Karena memang itulah. Dia dipercaya, dia dipilih rakyat, dan itu adalah amanah yang diberikan kepada mereka yang memegang jabatan. Nah sekarang, Yesus pada poin yang terakhir mengatakan luar biasa sekali. Antara melayani dan dilayani. Nah itu. Jadi melayani dan dilayani. Maka poin yang kelima ini, Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang membuka kita semua. Yaitu bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka dari 2 poin ini saya mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus ya dengan apa ya tadi tentang cawan, lalu juga tentang kuasa dan pelayanan, Yesus mau mengajak kepada kita bahwa masing-masing dari kita dalam kesetiaan kita mengikuti Tuhan Yesus, memang kita akan berkembang dengan sangat baik
yaitu menjadi good, great, dan menjadi servant. Jadi semua orang, ya, semua orang itu kalau bisa menjadi orang yang baik. Lalu semua orang juga kita dukung supaya menjadi seorang pemimpin yang great, yang luar biasa. Tapi diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita juga diajak untuk menjadi seorang servant, menjadi seorang pelayan. Begitu, Sin, yang bisa saya berikan untuk membuka. Ya, silakan nanti kita kembangkan bersama dengan teman-teman. Terima kasih. Wow, terima kasih Romo Santoso ya, hari ini pembelajaran ya. Ini macam pembelajaran ya Romo ya, pembelajaran hidup kembali untuk diingatkan, untuk kita tahu bahwa kesetiaan itu adalah identik dengan pengorbanan ya. Ini nggak hanya Tuhan Yesus, tapi juga kita tentunya kepada Tuhan Yesus sendiri, ataupun juga kepada Putus-putusin sekitar kita. tempatmu. Oke, putus-putus. Oke, halo. Iya. Apakah sudah oke sekarang? Oke, halo Romo. Masih putus-putus nggak, Mo? Teman-teman, apakah suara saya putus-putus? Ya, iya, tempatmu putus-putus ya, dan muter. Oh, muter. Sekarang masih muter, Romo. Oke, sebentar. Mohon maaf. Oke. Oke, halo Romo. Ya, apakah sudah oke? Oh, lancar. Ya, sahabat Evanjili, apakah saya sudah lancar? Halo, oke. Oh, ya, suaranya sekarang lancar. Lancar ya, oke, puji Tuhan, lancar. Yes. Oke, terima kasih teman-teman untuk feedbacknya. Yes, oke. Yes. Ya. Ya, tadi menanggapi dari penjelasan dari Romo Santoso ya, bahwa kesetiaan itu identik dengan pengorbanan ya. Pengorbanan, ya. Dimana kita ini juga bisa terus belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri untuk tetap setia gitu ya. Tetap setia dengan apa yang tidak hanya dengan kita dengan Tuhan, tetapi juga kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita, ataupun juga dengan lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya Romo ya. Ya. Nah, ya, yes. Nah, menanggapi dari kesetiaan Romo, ya mungkin ketika juga dengan judul kita kali ini, yaitu ada aja yang tidak setia. Nah, Romo, kita membahas tentang kesetiaan terlebih dahulu ya. Oke. Oke, baik. Ya. Bagaimana Romo, jika kita memang seperti yang saya katakan tadi ya, pengalaman saya mencoba untuk setia, tetapi ada saja halangan-halangan untuk kita tidak setia begitu dengan kondisi sekitar ataupun juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hal seperti itu tanggapannya seperti apa Romo? Ada nggak sih tips and triknya supaya kita tetap memang ada di jalur yang setia seperti itu? Oke, baik Sin. Jadi untuk memberikan jawaban ini memang kita harus kembali ke ayat 22 itu. Ya, ayat 22 itu. Karena cerita sebelumnya itu kan memang permintaan dari ibunya Yakobus dan Yohanes supaya dua anaknya ini punya posisi. Ya, punya jabatan. Tapi bagi Yesus ya, berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan kuasa, bukan dia yang memberikan. Ya, bukan dia yang memberikan. Tapi untuk sampai kepada pengalaman itu, Yesus memberikan tantangan. Nah, kadang-kadang untuk menjadi setia pun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita hanya ikut-ikutan saja. Nah, itu yang sering kali terjadi. Maka ketika kita menghadapi situasi yang real dalam mengikuti Yesus, apa yang terjadi? Yesus sudah kabur. Ada dua pengalaman yang menarik. Dalam Yohanes 7, Yesus bicara tentang roti hidup. Ya, tentang roti hidup di Kapernaum. Nah, pada bagian yang terakhir, Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya,
Karena semua orang pergi itu akhirnya. Meninggalkan setelah Yesus bicara tentang roti yang hidup. Maka Yesus bertanya kepada mereka. Dia begini tanyanya. Apakah kalian mau pergi juga? Lalu apa jawaban Petrus? Tuhan, kemana saya mau pergi? Karena Petrus dan teman-teman mengatakan, dia mengandalkan Yesus itu. Maka dia tidak akan pergi. Tapi apa buktinya? Buktinya ketika Yesus ditangkap di Getsemani, lari semua mereka. Lari semua. Sampai Petrus lupa itu pakai celana, toh. Dia lari. Itu. Jadi takut semua. Dan bahkan kalau diikuti lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh Petrus? Menyangkal dia. Sampai 3 kali. Ya toh? Menyangkal sampai 3 kali. Nah, 3 kali. dari sisi sini, Yesus memang menegaskan gini, Sin, sederhananya. Itulah sebabnya tadi dia mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Sinta, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Santoso, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Livia, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Maka kemudian Yesus melanjutkan pertanyaannya. Dapatkah kamu minum cawan dari yang kuminum? Nah, itulah sebabnya kalau kita mendapatkan tantangan di dalam kesetiaan, kembalilah pada ayat yang ke-22 itu. Okay. Apakah aku, ketika aku tidak setia, apakah aku masih bisa minum cawan dari yang diminum oleh Yesus, yang tadi saya katakan, pengorbanan perjalanannya dari Taman Getsemani sampai ke puncak Golgota. Bahkan teman-teman dan Sinta, Yesus di Taman Getsemani itu aja sudah mengalami kesedihan yang luar biasa. Bayangkan sampai keringatnya itu darah yang keluar ya. Dia sampai minta 3 murid itu untuk doa. Mereka tidur. Suruh nemeni, doa saja. Mereka tidur. Ya, untuk berjaga-jaga dengan dia. Dia tidur. Yesus sendirian mengalami sakratul maut itu. Sampai keringatnya itu yang keluar itu bukan lagi air, tapi darah. Sampai dia mengatakan, Tuhan, kalau mungkin piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan itu akhirnya sih lihatlah. Dari Getsemani, melewati harus ke istananya Pontius Pilatus, ke Herodes, Kayafas. Dia jatuh yang pertama kali, dimakotai duri, diolok-olok, pakaiannya ditanggalkan, harus minta bantuan Simon dari Kirana, masih diejek ketika di atas kayu salib. Lihat, ini adalah isi cawan yang harus kita minum. Maka, kalau kita tidak setia, lalu kita bisa bertanya pada diri kita, mungkin kita tidak sanggup untuk minum dari isi cawan yang diminum oleh Tuhan Yesus. Nah itu, Sin. Saya sebenarnya mengingatkannya seperti itu. Tidak ada trik yang lain. Saya kalau misalnya saya tidak setia, atau Sinta tidak setia, atau teman-teman tidak setia, kembali saja kepada ayat 22 itu. Berarti 22. Kita tidak sanggup untuk minum dari isi cawan itu yang diminta oleh Yesus. Kita tidak sanggup sebenarnya. Begitu. Wow, ya. Okay, ya. Jadi kembali lagi ya ke ayat itu ya, Romo ya. Iya, itu ayat itu. Ingat kita, kamu bisa enggak minum? Kalau kamu mengatakan, kalau kan Yakobus Yohanes mengatakan kami dapat, ya toh? Nah, enggak tahu kita apakah jawaban kita juga seperti Yakobus dan Yohanes. Kami dapat, gitu. Jadi di situ. Iya, betul sekali Romo ya. Jadi, itu ya, sahabat Evangeli. Jadi kita tetap terus untuk diingatkan kembali seperti itu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Romo dari Sisa. Romo, pengorbanan biasanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Iya. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut agar kita bisa survive dalam proses pengorbanan itu? Ya, karena ini adalah yang kita bahas benar-benar rohani ya. Kita dari sisi spiritual. Kalau tadi Rosa mengatakan bahwa memang pengorbanan itu sakit. Bayangkan apa yang dialami oleh Yesus. Sekujur tubuhnya, mulai dari atas kepala sampai kaki, semuanya luka. Semuanya luka. Bahkan di kain kafan, itu kalau saudara-saudari nanti sahabat ingin melihat apa yang membalut luka Yesus itu, tubuh Yesus dari kain kafan, ada berapa ribu luka. Ada berapa ribu cambukan di dalam tubuh Yesus. Saya punya satu pengalaman, Sin, ketika saya di Tanah Suci 2017. Kebetulan kami diajak untuk masuk ke tempat di mana Yesus disesah. Yesus dicambuk itu, dan ada bekas tangannya di sana.
Bayangkan, Sin. Saya sendiri secara spontan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya ketika pegang dinding di mana itu bekas tangannya Yesus, spontan saya nangis. Pada saat itu saya nangis karena yang dibacakan adalah kisah tentang hamba Yahweh yang menderita. Dan saya menjadi orang yang membaca kisah hamba Yahweh yang menderita itu. Selama hamba Yahweh yang menderita itu dibacakan, apa yang dirasakan oleh saya dan teman-teman yang lain yang ikut dalam ziarah, aku nggak bisa nahan, keluar air mata. Karena merasakan betul bagaimana penderitaan Yesus itu. Maka Rosa, yang kamu bertanya, kesetiaan pengorbanan itu ada luka. Dan jangan lupa, setiap tetes darah Yesus dari lukanya itu menyembuhkan kamu. Nah, itulah hebatnya luka Yesus. Hebatnya pengorbanan Yesus. Kalau kita yakin dan percaya bahwa setiap tetes dari darah Yesus yang sampai ke tubuh kita, sampai ke bumi, itu menyembuhkan kita. Itulah sebabnya ada istilah dari Henry Nouwen, dia mengatakan yang terluka yang menyembuhkan. Itu. Jadi yang terluka yang menyembuhkan. Siapa saja yang pernah terluka di dalam hidupnya, lalu disembuhkan oleh kasih Tuhan, maka dia akan menjadi healer. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Jadi yang terluka yang menyembuhkan. Itulah sebabnya sekarang ini kalau kita mau bicara banyak sekali. Misalnya Thomas, sampai dia nggak percaya. Temannya bilang, Yesus bangkit. Aku tidak percaya kalau aku nggak lihat sendiri. Lalu ketika setelah 8 hari, apa yang terjadi? Thomas diminta oleh Yesus, sini. Sekarang jarimu tempatkan pada luka lambungku ini. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Dan di situ Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, jadi itu Sin, kurang lebih jawaban yang bisa saya berikan kepada Rosa. Iya, gitu. Karena ini kita mau bicara secara rohani betul ini. Iya. Nah, itu dia ya, Sis Rosa ya. Semoga menjawab pertanyaan selama ini. Bagaimana kita bisa survive untuk bisa menyembuhkan luka-luka kita. Karena ingat, seperti yang dikatakan Romo tadi, yang terluka itu yang bisa menyembuhkan ya. Tidak hanya diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Dan bagaimana kita tetap terus bisa ya setia dengan luka-luka itu juga ya Romo ya. Ya, makanya Sin kalau misalnya kita pada hari Jumat Agung itu kan, kita itu kan selain mendengarkan pasio itu ya, yang penderitaan Yesus itu, tapi juga kan kita mencium salib itu kan. Mencium salib kan. Nah, karena sekarang pandemik mungkin kita belum bisa untuk mencium itu. Dan biasanya kita diminta untuk memilih luka-luka Yesus kan. Mau di kakinya, atau di lambungnya, atau di kepalanya, atau di tangannya, sesuai dengan pengalaman kita. Barangkali kita pernah terlukai oleh banyak tangan, karena kekerasan di dalam keluarga misalnya. Pasangan kita, atau siapa sering melukai kita dengan tangan, atau dengan kaki, atau dengan kata-kata, atau dengan hatinya. Nah, mungkin di situ kesempatan bagi kita untuk minta kepada Yesus, supaya luka-luka Yesus pada tubuhnya itu bisa menyembuhkan kita. Itu juga bisa salah satu yang bisa kita lakukan juga untuk menyembuhkan luka-luka kita lewat penderitaan luka-luka Yesus. Itu juga bisa. Ya. Oh, oke. Saya baru tahu, Romo. Iya. Saya baru tahu. Oke. Ya, ini pengetahuan baru secara rohani untuk saya, terlebih ya dari Romo Santoso sendiri, bahwa ketika kita mencium salib, itu ternyata kita bisa memilih ya luka-lukanya. Luka, ya. Ya, selama ini yang saya lakukan karena kita mencium di bagian kaki, ya kaki, kaki aja gitu, Romo. Iya. Kita bisa memilih ya. Iya. Kadang-kadang kan ada, saya pernah punya pengalaman di Palembang pada saat itu. Jadi ada ini, luar biasa, saya merinding kalau cerita yang seperti ini. Karena ada satu anak remaja, dia benar-benar mengalami luka karena sering ditendang oleh bapaknya. Ditendang oleh bapaknya. Dari kecil sampai dia remaja, ditendang oleh bapaknya itu. Dan dia mengalami luka yang luar biasa di dalam. Maka, kemudian dia sharing dengan saya, lalu saya katakan, oke, nanti waktu Jumat Agung, kebetulan kan saya punya kebiasaan seperti itu. Biasanya saya memberi pengantar kepada umat kalau saya memimpin ibadah Jumat Agung.
oh silakan saudara-saudari, bla 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 bla, pokoknya mohon kesembuhan dari luka-luka Yesus itu. Dan ini kesempatan emas bagi kita untuk mohon kesembuhan itu. Dan saya bilang singkat kepada si anak remaja itu, nanti kalau Jumat Agung kamu ikut di seminari, kemudian nanti pas penyembahan salib itu, mencium itu, kamu cium luka-lukanya Yesus dan minta kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh sih. Dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia sekarang dia aktif dalam persekutuan doa. Luar biasa ini. Luar biasa. Karena dia benar-benar sembuh dari lukanya. Dia mau mengampuni orang tuanya, khususnya bapaknya yang sering menendang itu. Dan sekarang bapaknya jadi aktif juga dalam persekutuan doa, dalam doa-doa. Ini luar biasa. Ini Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Benar-benar luka Yesus yang menyembuhkan. Itu salah satu contoh saja. Ya. Ya. Dan untuk doanya konkret. itu seperti apa sih, Romo? Apakah biasanya kan kita biasanya kita kalau doa ya sudah kan, itu selama ibadat Jumat Agung itu kan dari awal udah jelas tuh itu ibadatnya kan, udah jelas. Kemudian setelah itu ya sudah dari sejak awal, oke, pokoknya kita ingat ya semua penderitaan Yesus. Kalau mau digunakan bahasa tadi, kita lihat cawan, isi cawan yang diminum oleh Yesus itu. Nah, kemudian ketika penyembahan itu ya sudah, kita doanya singkat saja, Tuhan, sembuhkanlah luka-lukaku. Misalnya kita sebut, melalui lukamu di kaki ini, karena aku sering mengalami luka, penderitaan karena kaki orang tuaku, atau sahabatku, atau siapa, maka sembuhkanlah aku lewat luka-luka dari kakimu itu. Amin. Itu aja. Iya, jadi spontan gitu aja, tapi kita yakin, maka kita akan disembuhkan. Karena tadi saya katakan, setiap luka Yesus, setiap tetes darah dari Yesus itu menyembuhkan kita. Karena itu isinya kasih semua. Isinya kasih. Itu kasih rahmat dari Tuhan. Gitu. Yes. Oke, ya. Pengetahuan lagi nih. Jadi kita bisa meminta kepada Tuhan ya. Ketika pada saat nanti Jumat Agung gitu. Oke. Yes, Romo. Nah, itu tentang kesetiaan dan juga tentang pengorbanan yang merupakan tadi sekali lagi Romo katakan kesetiaan identik dengan pengorbanan, dan pengorbanannya Tuhan Yesus ini itu adalah kasih ya, kasih dari Tuhan kepada kita. Nah, seperti itu. Apakah teman-teman sahabat Evangeli ingin bertanya? Silakan ya, langsung aja bisa ketik di komentar sehingga nanti bisa saya bacakan dan saya tanyakan kepada Romo. Oke, lanjut ke poin yang kedua, Romo ya. Saat ini kita ke poin yang kedua. Nah, tadi tentang jabatan ya, Romo ya. Siapa yang tidak tergiur dengan jabatan seperti itu? Dan ada beberapa poin-poin lainnya. Dan saya juga akhirnya kepikiran juga nih, ternyata jabatan itu berkaitan dengan pelayanan ya. Nah, bagaimana nih, Romo, dalam kondisi rohani ya. Sekarang kita berbicara tentang rohani. Dalam pelayanan itu sendiri, ketika kita aktif pelayanan di berbagai macam komunitas, nah, apakah jabatan itu, bagaimana kondisi jabatan itu sepertinya, Romo? Ya, jadi gini, Yesus sebenarnya mau mengatakan, dalam pelayanan itu sebenarnya ya dibutuhkan yang namanya orang yang menjabat, orang yang memimpin, orang yang mengorganisir. Makanya tadi saya katakan, kalau kita lihat yang namanya jabatan tadi, kaitan dengan pelayanan, kuasa dengan pelayanan, kemudian bos dan hamba, kemudian antara jabatan dan amanah, kemudian antara melayani dan dilayani. Jadi Yesus sebenarnya mengajak kepada kita, kalau kita itu punya kemampuan untuk memimpin, ya harus memimpin. Hanya saja Yesus menggarisbawahi, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, ya kamu harus melayani. Jangan seperti pemimpin yang hanya menggunakan kuasa atau tangan besi atau hanya memerintah, tapi kamu benar-benar harus melayani. Nah, contohnya siapa? Pada ayat 28 Yesus mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, itu. Makanya sih tadi saya kasih juga beberapa poin. Memang kalau kita mau menjadi seorang pemimpin di dalam pelayanan adalah harus menjadi pemimpin yang baik, good, ya, good leader. Setelah itu ya sudah berkembang menjadi great leader. Jadi pemimpin yang tidak hanya memimpin, tapi memberi inspirasi, memberi motivasi. Kan banyak sekarang. Dia tidak hanya menjadi manajer yang baik. Kalau manajer yang baik, dia akan dipercaya oleh yang namanya
pemiliknya kan. Kalau misalnya kamu jadi manajer di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, wah kamu manajer yang baik, maka kamu akan diamankan posisi. Tapi ada juga seorang manajer yang menjadi great, ya, great leader. Dia tidak hanya memimpin dengan baik, tapi dia menginspirasi. Ya, dia menginspirasi, dia menjadi motivator. Ya kan banyak juga kan CEO itu ya, itu kan akhirnya menjadi motivator. Apalagi kamu sekarang kan belajar jadi motivator juga kan bersama Mbak Mary Riana kan. Nah itu jadi nanti ke depan akan seperti itu, tidak hanya menjadi baik tapi menjadi juga great, menjadi motivator. Nah, hanya dalam Kristiani kepemimpinan ada yang disebut dengan servant leader. Servant leader. Contohnya siapa? Paus Fransiskus. Jadi Paus itu adalah hamba dari segala hamba. Padahal dari sisi duniawi, posisi dia paling tinggi dalam gereja Katolik sebagai Paus, tapi dalam pelayanan dia menjadi hamba bagi kita semua. Maka dia adalah hamba dari segala hamba. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah itu kurang lebih yang mau saya katakan kurang lebih seperti itu, ya berkaitan dengan pelayanan. Makin menarik ya Romo ya. Iya. Yes, Romo. Iya. Ini juga ada pertanyaan dari Sis Oke. Melissa. Bagaimana mengampuni orang yang telah melukai hati dan perasaan, walaupun sudah mencoba mengampuni, tetapi masih terpikirkan masa di mana orang tersebut menyakiti. Oke, ini mungkin di luar dari konteks kita ya, Romo ya, tapi nggak apa-apa. Semoga bisa menguatkan Sis Melissa nantinya. Melissa, doanya gini aja, Sin. Melissa, kadang-kadang kan banyak orang yang pengalamannya seperti itu. Yes. Ketika misalnya ditanya, Romo gimana ya supaya saya bisa mengampuni? Kamu sudah ngaku dosa juga? Sudah, Romo. Setelah ngaku dosa kok masih ya, Romo? Saya masih ingat bagaimana dia melukai. Lalu akhirnya saya pernah sampai kepada gini, nasihat saya itu. Kamu doakan aja doa di perhentian yang ke-10 itu. Jadi waktu itu Yesus mengatakan ketika dia pakainya ditanggalkan, dan ayat yang sebelah, perhentian yang sebelah, doa Yesus kan gini, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu anjing aja tahu itu ya. Jadi memang itu doanya. Seringkali kan seperti itu. Jadi ada orang yang saya sudah mengampuni Romo, tapi dia yang saya ampuni tidak tahu. Tetap saja melukai, tetap saja menyakiti. Nah seperti itu. Ya sudah, kamu pakai aja doa Yesus itu. Ketika dia dipaku di kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena memang untuk mengampuni kita tidak punya kuasa. Saya juga sebagai imam tidak punya kuasa. Saya dalam pengakuan dosa itu hanya diberi kuasa lewat pelayanan gereja. Lewat pengalaman saya jadi saluran aja. Jadi kalau ada orang yang datang ngaku dosa kepada saya tidak bisa menyembuhkan lukanya, saya tidak bisa. Saya juga tidak bisa mengampuni dosanya yang segunung itu, saya tidak bisa. Tapi saya lewat pelayanan gereja, saya diberi kuasa untuk pengampunan dosa itu, maka saya berikan. Jadi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau misalnya Melissa tadi, misal sudah ngaku dosa, sudah. Lalu akhirnya kok tetap terasa sakit. Nah, berarti kamu belum mengalami kesembuhan dari Yesus Sang Penyembuh itu. Jadi mintalah lagi, ya minta kepada Tuhan. Jadi kalau kamu, gitu ya, jadi kalau kamu benar-benar sudah disembuhkan, ya sudah, kamu ingat orang itu, tapi kamu tidak tersakiti. Saya juga punya pengalaman itu. Saya dulu, ya saya buka aja cerita. Saya ada satu yang tidak suka, formator saya satu yang seringkali dulu dengan saya tidak suka. Saya juga tersakiti. Ya sudah, saya kemudian berkomitmen, saya mengampuni. Saya ingat nama Romo itu, tapi ya sudah tidak sakit hati lagi. Karena sudah menjadi rekan pelayanan kan, rekan pelayanan seperti itu begitu. Iya. Ketika kita mengalami penyembuhan dari dalam diri sendiri itu semuanya pasti akan terasa lebih enteng dan juga lebih Romo, plong, lebih plong. Maka tadi Henry Nouwen mengatakan
yang terluka yang menyembuhkan, yang tersakiti yang menyembuhkan. Ya, seperti itu. Iya, yang terluka yang menyembuhkan. Nah, itulah pengalaman konkret karena semua orang pernah terlukai. Tapi pertanyaannya adalah ada yang sembuh dan ada yang tidak sembuh. Nah, itu loh. Dan yang tidak sembuh ini bisa meminta kembali kepada rahmat Tuhan. Seperti itu ya, Romo. Yes. Nah, kalau yang tidak sembuh ini kemudian tidak segera sembuh, dia bisa melukai orang lain. Kadang-kadang di situ efeknya. Ya, kalau kita itu orangnya terluka, mudah sekali kita melukai orang lain. Dan itu sering terjadi, kita tidak bisa tutup mata. Orang yang melukai orang lain ketika dicari-cari ceritanya ternyata dia adalah pribadi yang terluka. Dia pribadi yang terluka. Begitu. Kekerasan melahirkan kekerasan. Ya, kekerasan melahirkan kekerasan. Seperti itu. Jadi adanya luka batin lagi gitu ya. Iya. Jadi kita ya. Oke, menarik Romo. Oke. Yes. Jadi untuk sahabat Evangeli pokoknya tetap stay tune terus ya di dalam perbincangan kita kali ini karena banyak sekali pembahasan yang menarik tentunya dan juga bisa menguatkan bagi kita semua untuk bisa menjalani kehidupan kita ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Romo. Semoga Sis Melisa ini bisa terjawab ya. Dan juga bisa merasa terberkati seperti itu. Baik, Romo, ini ada pertanyaan juga dari Sis Herlina. Apa perbedaannya kesetiaan dan ketaatan, Romo? Kesetiaan. Oh iya. Wah, Herlina ini psikolog loh itu. Oh, dia baru selesai masteral itu. Ya, jadi kesetiaan itu benar-benar tadi ya Yesus menggambarkan tentang cawan tadi ya, isi dari cawan itu. Jadi bagaimana step by step dengan langkah-langkah kita setia dengan komitmen lah sebenarnya. Dengan komitmen kita janji, kita setia dengan janji kita berkomitmen, kita ingat dengan komitmen kita. Nah, contohnya kan banyak sekali. Ya, janji jabatan atau janji kita beriman kepada Tuhan. Nah, kalau ketaatan ini, ini luar biasa. Ini kita belajar dari Yesus. Ya, ketaatan obey itu taat dari Yesus. Nah, kalau bahasa yang mau digunakan salah satu adalah ejevenio. Kebetulan saya kan SCY. Itu ejevenio itu dari surat kepada Ibrani. Lihat Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya. Jadi, berkaitan dengan ini juga bisa belajar dari Maria. Ece Angela. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi, kalau dilihat dari dua pengalaman ini, ketaatan itu lebih kepada berserah diri. Apa yang diberikan oleh Tuhan, siap untuk dilaksanakan. Hanya saja, setiap pribadi tentu tidak bisa sampai kepada pengalaman itu. Kita berjuang betul. Ya, jadi ketaatan itu adalah berserah diri. Itulah sebabnya mengapa kami berkaul ketaatan. Ya. Nah, kaul kami itu kan salah satunya adalah ketaatan. Karena apa? Saya mau lepas bebas. Contoh konkretnya, saya ditugaskan di mana saja, siap. Mau di Indonesia, di luar Indonesia, di metropolitan, di kota, di desa, di pelosok, siap. Itu artinya taat. Lepas bebas. Lepas bebas. Nah itu, jadi kalau dilihat dari kesetiaan tadi, kita setia pada komitmen, ya toh? Lalu ketaatan adalah berserah diri. Atau dalam bahasa lain, pasrah. Apa maunya Tuhan. Mau dibawa kemana oleh Tuhan, siap. Nah itulah ketaatan, Herlina. Jadi kalau kamu sudah mengatakan taat, ya sudah, kamu misalnya janji kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, ya sudah, kamu siap. Apa saja yang Tuhan beri kepada kamu, apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kamu, lakukanlah. Begitu. Ya. Baik. Wow. Ini berat juga ya Romo ya untuk kita jadi seorang yang taat seperti itu ya. Taat. Kalau taat lebih berat, ya taat lebih berat seperti itu. Ya. Ya, tapi secara rohani, Sin, taat itu membebaskan. Secara rohani, ketaatan membebaskan karena kita lepas bebas. Kita hanya seperti seperti kapas itu. Kita ikut angin. Ya, kita ikut angin atau dalam bahasanya Teresia dari Kalkuta, Ibu Teresia itu dia hanya seperti pensil. Dia hanya seperti pensil,
lalu digerakkan oleh Tuhan untuk menulis sesuatu, dan yang menuliskan itu adalah Tuhan. Dia hanya pensil kecil saja, gitu. Jadi benar-benar Tuhan yang mengendalikan kita. Jadi yang namanya ketaatan adalah Tuhan yang mengendalikan, sedangkan kesetiaan kita yang berusaha, gitu, untuk menjaga janji, untuk menjaga komitmen. Sedangkan ketaatan adalah benar-benar ya sudah, saya lepas bebas, saya siap dipakai oleh Tuhan kapan saja dan untuk apa saja. Begitu. Itu namanya ketaatan. Iya, ketaatan. Yes. Iya. Oke, jadi itu ya perbedaannya antara kesetiaan dan juga kesetiaan. ketaatan. Ya. Ketaatan ya. Oke. Nah, Ya, maka saya tanya kepada Herlina, sudah taat betul kepada Tuhan, sudah taat belum kepada Tuhan? Karena taat itu adalah lepas bebas ya, Romo. Iya, lepas bebas. Kita bahagia sebenarnya. Kita sebenarnya kalau sudah taat itu udah, kita sebenarnya, bahagia, paling bahagia. Orang yang paling bahagia di dunia ini. Orang yang taat. Oh iya. Karena kalau kesetiaan kan kita berusaha betul. Ya minum cawan itu. Tapi kadang-kadang seperti Sinta tadi kan, ada aja saja tantangannya untuk tidak setia kan. Tapi kan kita berusaha untuk setia. Tapi kalau orang taat, ya sudah. Apa maunya Tuhan, mau dikasih apa, sudah siap. Orang paling bahagia. Ya. Karena semua dilihat dari kacamata Tuhan yang memberi. Bukan dari kita. Begitu. Kacamata Tuhan yang memberi. Oke, baik. Iya. Semoga menjawab ya si Herlina untuk pertanyaannya ya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari sebentar, ini menyambung ya tentang berserah tadi ya. Romo, ada dari Sis Felicita. Bukannya berserah dan berpasrah itu berbeda ya, Romo? Lihat dari konteksnya, ya berserah diri, berpasrah itu ya dekat sekali, ya 11-12. 11-12, ya lihat aja konteksnya. Ya, tapi kalau misalnya kamu pasrah pasif, ya jangan, gitu. Kita kan berserah diri, pasrah, offering, cinghin dalam bahasa Kantonis, memberikan, ya kunghin, offer. Itu kan sebenarnya kita ya sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebenarnya bahasa yang paling sederhana itu gini aja, pakai bahasanya Ayub itu loh. Dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke Bapa. Itu aja. Jadi kamu ketika lahir ke dunia itu ya telanjang, ketika kamu kembali ke surga ya telanjang. Itu ada, sudah, itulah hidup kita. Kita hanya hidup karena nefes, karena diberi nafas oleh Tuhan, debu diberi nafas. Itu aja sudah. Dikasih usia 50, 70, atau 80, atau 90. Tapi benar-benar ya namanya berserah diri atau pasrah ya itu tadi. Saya telanjang, saya datang dari rahim ibu, saya telanjang juga, saya akan kembali kepada Bapa. Begitu. Jadi 11-12 lah, Felicitas. Jadi 11-12 ya itu. Tinggal bagaimana kamu memaknainya, ya. Oke, ya itu dia ya. Sis Felicitas, semoga bisa menjawab. Ini ada pertanyaan kembali dengan Sis Rosa. Romo, bagaimana agar kita bisa kuat menghadapi konflik dengan sesama saat menjalani pelayanan? Pelayanan ya, Romo. Kita katanya tapi ada konflik gitu. Gimana nih, Romo? Sin, tapi katanya konflik itu obat katanya, obat penguat katanya. Kalau kita dalam pelayanan ada konflik itu obat penguat. Makanya seringkali gini loh, Sin, saya kadang-kadang mengusulkan dalam kelompok pelayanan itu kadang-kadang perlu ada program yang namanya dinamika konflik. Ya, sebelum kita melayani, itu harus ada pembekalan untuk tim, supaya kita ada yang namanya dinamika konflik itu, supaya kita belajar, ya, belajar bagaimana kita mengatur kata-kata, atau mengatur apa yang terjadi selama pelayanan, jadi kita siap gitu loh. Nah, kadang-kadang kan orang, misalnya dia doa, Tuhan, aku doa, lalu dia cerita kepada Tuhan, aku dalam doa loh, aku diutus oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk melayani. Tapi dia tidak siap, ya toh. Lalu dia melayani, lalu baru digempur sekali, ambrol dia, ambiar dia, nggak siap untuk menghadapi konflik, ya toh. Nah, maka saya berani bicara kayak gini karena saya sudah 15 tahun menjadi imam dan saya menghadapi ribuan umat ya. Macam-macam kepala, macam-macam pikiran, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi ya sudah, saya tetap bertahan, dan bagi saya namanya konflik itu ya sudah,
itu benar-benar menjadi yang namanya obat bagi saya. Tapi kalau kita mau bicara konflik kan disampaikan juga di dalam Injil Matius itu kan. Jadi kalau ada orang yang bertengkar, udah panggil dua mata, dia berhadapan. Kalau misalnya masih saja dia tidak mendengarkan, panggil saksi yang lain. Kalau misalnya tidak mendengarkan, oke, dihadapkan kepada jemaat. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya sudah, ini orang bebal ini. Ini orang bebal, udah keras kepala, ya sudah, kita tinggalkan. Tapi ada cara bagaimana kita mengatasi atau menyelesaikan konflik. Tidak langsung, misalnya baru konflik sekali sudah langsung saling dendam, saling bunuh. Wah, ya bahaya juga. Gitu. Tapi yang jelas, adanya konflik adalah ini bunga-bunga di dalam pelayanan. Tinggal kita siap atau tidak. Begitu. Bunga-bunga di pelayanan. Baik. Saya catat, Romo. Lah ya, karena itu kan selain bunga mawar, bunga melati kan ada bunga putri malu itu. Ada bunga putri malu juga kan kadang-kadang. Iya. Yang ada durinya itu. Ya, menjadi dan malu gitu ya. Ya, tapi juga melukai kalau dipegang karena ada durinya itu. Nancap langsung. Kata-katanya pedas. Yes. Oke. Nah, untuk dinamika konflik ini sebaiknya yang mengadakan itu siapa, Romo? Atau kita minta ya tim. Jadi sebelum pelayanan, misalnya kalian sebagai tim, misalnya evangeli, oke, tim intinya kumpul, lalu mengadakan dinamika konflik. Barangkali setelah perjalanan, ternyata ada sesuatu yang tidak nyambung juga, bagus juga ngundang motivator untuk mengadakan yang namanya dinamika konflik. Saya dulu sering gunakan ini di seminari kan. Seminari itu misalnya sering ada retret-retret atau kaderisasi, ada dinamika konflik. Itu seperti itu. Itu membantu untuk emosi, untuk argumentasi. Kadang-kadang orang konflik gara-gara tidak bisa argumentasi, hanya diam saja, kan gitu, nggak bisa mengekspresikan. Itu semua harus dilatih. Kalau mau menjadi leader harus dilatih. Ya harus dilatih komunikasinya, cara menghadapi konflik, cara menyelesaikan masalah, seperti itu kan. Ya. Oke. Nah, untuk fasilitatornya itu kita lebih minta ke Romo atau ke siapa, Romo? Biasanya kan ada tim-tim itu, tim retret, ya toh di rumah retret itu kan ada biasanya. Tinggal minta aja materinya, nanti ada dinamika konflik misalnya. Kalau kami di SC udah biasa, ada Romo Wahyu dan teman-teman itu sering adakan dinamika konflik. Romo Inharjanto, seperti itu. Romo Wahyu. Iya, Romo Wahyu itu ahlinya juga itu dengan timnya untuk mengadakan dinamika konflik. Wajah dia kan kadang serem itu, wajahnya Romo Wahyu. Tegas gitu ya. Iya. Oh, ini nonton kita loh, Romo, di sini. Iya, makanya itu Romo Wahyu nanti kapan-kapan kasih dinamika konflik itu. Boleh ya Romo Wahyu untuk langsung ditanya. Kalau aku nggak bisa sih, kalau aku nggak bisa kasih dinamika konflik, aku hanya bisa menyembuhkan. Oh, menyembuhkan, jadi healingnya ya. Ya, aku healingnya. Aku nggak tahan kalau suruh marah, aku malah tertawa. Nggak bisa aku. Romo tertawa terus ya, yang happy-happy ya. Ya. Oke. Ya, itu dia Sis Rosa. Semoga menjawab ya. Juga. Jadi, di mana kita tentunya setiap komunitas, setiap dimanapun ya, pasti ada yang namanya konflik ya. Ketidaksetujuan kita dengan sesuatu ya menyebabkan perbedaan, akhirnya konflik ya Romo ya. Dan ini konflik, sebenarnya adalah bunga-bunga dari sebuah komunitas. Nah, konflik ya. Lah bayangkan Sin, tadi gara-gara ibunya Yakobus Yohanes minta supaya dikasih posisi itu kan 10 yang lain marah itu. Marah itu. Karena mereka mau rebutan juga itu. Marah mereka. Saya yang duluan aja nggak dikasih. Iya. Gitu. Ada yang nongol. Apalagi jabatan gitu ya. Apalagi Petrus itu. Petrus pasti marah besar itu Petrus. Petrus Santoso gimana? Petrus Santoso ya ada marahnya dikit lah. Gitu ya. Seru banget yes. Oke. Nah ini dari Ibu Irin ingin bertanya. Gimana? Bagaimana Romo supaya kita bisa mood 100% melayani supaya selalu setia dan belajar berkorban? Gitu. Jadi kalau yang seperti ini kadang kalau sudah orang mau siap melayani kan sebenarnya itu tidak hanya
Tidak hanya ya melayani begitu, itu kan panggilan ya. Jadi kalau Hmm. kita melayani itu sudah sebagai a calling, jadi panggilan Hmm. itu akan mood terus. Ya, karena Hmm. apa? Sebagai panggilan ini pertama, karena kita belajar dari orang tua kita. Ya, saya Hmm. misalnya, saya mau menjadi imam karena siapa? Dulu bapak, Hmm. karena saya melihat sendiri bagaimana bapak saya melayani, bagaimana bapak saya ditolak oleh orang lain, bagaimana bapak saya difitnah oleh orang lain, itu saya lihat sendiri. Lalu dari situ saya mengatakan, oke, saya mau jadi pelayan seperti bapak saya. Saya pikir itu hanya keinginan saya, tapi Tuhan mengubah. Itu menjadi a calling, ya, Hmm. menjadi panggilan. Maka ketika kita melihat pelayanan itu sebagai panggilan yang diberikan oleh Tuhan, pasti kita akan mood terus. Kita Oke. bahagia untuk melayani. Hmm. Tapi kalau kita melihat pelayanan itu bukan sebagai panggilan, hanya ambisi saja, atau ingin popularitas saja, wah itu tinggal dihitung aja. Hari, bulan, tahun, pasti ambiar. Pasti ambiar. Dan akan membuat orang lain juga jadi ambiar. Seperti itu. Iya, iya. Itu pengaruhnya buruk. Jadi kalau kita melayani hanya popularitas, hanya ambisi, itu pengaruhnya buruk untuk komunitas. Tapi kalau pelayanan itu sebagai sebuah panggilan, maka dia akan hadapi apapun yang terjadi di dalam pelayanan itu. Karena Tuhan sudah pakai. Tuhan sudah pakai. Nah itu. Jadi harus maju. Maka saya pernah buat lagu kan judulnya Pelayanan yang Bernyala itu. Jadi aku berkomitmen untuk terus maju. Dan aku tidak mau mundur. Karena pelitaku sudah bernyala. Sampai akhir. Nah seperti itu. Itulah pelayanan sebagai panggilan. Begitu Ibu Irin. Ya. Wow. Ya, menarik Romo. Karena saya juga sempat bergumul ya. Itu tentang panggilan untuk pelayanan Romo. Iya, gitu. Kalau kamu Sinta melihat pelayanan itu sebagai panggilan, wah kamu tidak akan habis sampai terus nanti kamu pingin kamu menikah, kamu punya anak, sudah jadi nenek, pasti akan terus melayani. Di mana saja kamu berada akan melayani. Kamu taruh di Papua, di Aceh, Kalimantan, tetap cari gereja dan akan melayani. Itu udah pasti itu. Itu udah pasti. Betul. Wah, ternyata pelayanan itu juga adalah sebuah panggilan ya Romo. Panggilan ya, pelayanan itu panggilan ya. Tapi kita bisa, kalau kita nggak ada panggilan gimana Romo? Tapi kita ingin mencoba, itu seperti apa? Itu namanya suam-suam kuku. Nggak mau maju, nggak mau mundur. Itu saya minta maaf, itu menyebalkan. Menyebalkan. Diminta nggak mau, nggak diminta marah, itu menyebalkan. Itu banyak yang seperti itu. Jadi kadang-kadang, oke, saya tapi saya dukung aja ya dari belakang. Wah, menyebalkan. Iya. Ternyata seperti itu ya. Karena saya pikir ya namanya pelayanan udah tergabung, tapi ternyata ya macam-macam. Iya, sebenarnya sih kalau kita mau jujur, kalau kita sudah nerima krisma, itu kita tidak bisa ada kata yang namanya tidak mau menjadi pelayan. Karena krisma yang kita terima itu kan kita menjadi saksi. Yaitu. Jadi kalau baptis, kita jadi anggota penuh gereja. Lalu kalau kita sudah menerima krisma, kita menjadi saksi. Ya, namanya orang menjadi saksi harus melayani. Gitu. Jangan sembunyi terus. Iya, jangan sembunyi terus baru ngubungi nanti ketika sakratul maut minta perminyakan orang sakit. Gitu kan. Itu udah mentok ya Romo ya. Iya, mentok sudah di ujung. Sudah di ujung. Yes, oke, semoga terjawab ya Ibu Irin ya untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ini ada tanggapan tadi dari Herlina ya. Herlina menanggapi belum taat Romo sepenuhnya, masih bergumul. Tapi masih ke sana biar makin bebas dan makin bahagia seperti Mosan. Mbak Herlina, yang jelas ketaatan itu adalah lepas bebas. Jadi kamu benar-benar bahagia dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau apa itu. Benar-benar orang yang taat itu orang yang paling bahagia. Orang pasti menderita juga tapi bahagia. Gitu. Ya. Menderita juga tapi bahagia ya. Jadi kita bahagia. Ya Yesus itulah. Ada luka-lukanya tetapi tetap bisa untuk
menyembuhkan diri sendiri ataupun yang Mm-mm. lainnya seperti itu ya Romo. Ya. Sehingga kita pun Ya bisa Yesus merasakan itulah. bahagia gitu ya. Yesus itu kan orang yang taat, dia mengalami penderitaan juga di Taman Getsemani tadi toh, sampai kalau bisa piala ini berlalu daripadaku. Ya toh. Tapi karena dia taat ya sudah dia terima. Konsekuensinya sampai Golgota, sampai Golgota. Oke, sampai Gitu, Golgota karena pun. dia taat. Ya. Ya, dia taat. Yes. Ya. Ya, kita masih tetap terus belajar ya untuk Iyalah, seperti harus. Yesus. Saya juga banyak belajar ini. Iya. Romo, ini juga ada tanggapan dari si Susan Lestari. Oh, Dan ternyata orang. pemimpin itu hamba. Begitu kan Romo? Oh iyalah, Mbak Susan, jelas. Jadi kamu jadi pemimpin yang baik, bagus. Menjadi pemimpin yang great, bagus. Tapi jangan lupa jadi servant leader. Seorang pemimpin yang melayani. Ya, seorang pemimpin yang melayani. Jadi kamu akan menjadi orang yang besar kalau bisa melayani. Gitu. Oh, oke. Yes. Ini juga ada banyak juga yang tanya ya, Sin. Banyak banget menjadi berkat ya Romo. Semoga menjadi berkat. Iya. Ada. Ini juga ada siapa sebentar lagi. Oh banyak ya. Terima kasih Romo, insight-nya sangat terberkati. Lalu tetap oke, ada yang pencerahan di pagi hari. Salam dari Bro Martinus Denny. Oh iya, Martinus Denny dari Pamulang itu kayaknya. Pamulang, Jakarta. Tangerang. Kalau misal, dari Tangerang ya. Ini ada dari Sis Atri. Sudah setia, tetapi didoain Romo. Ini Atri ini hebat juga ini. Pelayanannya luar biasa. Dia penyanyi di paduan suara, ambil S2 sekarang di Jogja ini. Hebat, aktivis ini. Selamat Dek ya, aku biasanya manggilnya Adek. Dia manggil saya Papa. Dia manggil saya gitu. Papa. Hebat ya. Ya hebat ya. Kapan-kapan bisa diundang juga itu. Oke, boleh. Nanti Evangeli lihat. Ya, aktif ya. Ada Moyu. Hatsi. Tadi merasa dipanggil ya namanya. Itu Romo nanti bantu itu dinamika konflik dia ahlinya itu. Iya, Romo ya. Kemarin hari Selasa Romo Wahyu bersama Evangeli. Oke, live ya. Bagus. Ahlinya dinamika konflik itu Romo Wahyu itu. Wah, luar biasa ya Romo. Nanti kita belajar bersama ya Romo. Evangeli bersama Romo Wahyu. Ya, dia biar wahing lagi. Gitu. Ini Ibu Irin, bener Romo, jangan sampai ambiar. Siap Romo. Iya. Siap. Ada dari Bro Dalu Openg. Romo happy dan happy terus. God bless you. Amin. Terima kasih ya. Oke, ini Romo ada pertanyaan juga dari Miss Melisa lagi. Saya mau menanyakan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Romo, ternyata kita sudah 1 jam. Melisa ya. Ya, saya mau menanyakan, bila seseorang melayani, tetapi dia bersukacita di suatu tempat, misalnya dia bersukacita pada saat melayani di rumah sakit, tetapi tidak pada saat bertemu saksi depan umum, apakah salah, Romo? Gimana pertanyaannya? Melayani? Saya mau menanyakan, bila seseorang melayani dan dia bersukacita di suatu tempat, misalnya di rumah sakit, tapi tidak bisa bertemu dan tidak bisa bersaksi di depan umum. Oh ya enggak apa-apa, namanya pelayanan kan ya. Gitu. Kan ada juga yang melayani itu sebagai pendoa itu ya ada. Kan dalam persekutuan doa karismatik itu misalnya kan tidak semua jadi worshiper. Tidak semua jadi pewarta, tapi ada juga pendoa yang handal itu ada juga kan, ada istilahnya kan menara doa kan ada juga tahu dalam pelayanan itu juga dibutuhkan doa syafaat. Jadi dalam pelayanan kan tidak harus tampil kan, ya tidak harus tampil, dia juga menjadi seorang pendoa, itu juga pelayanan di dalam doa, dan itu banyak terjadi kan. Legio Maria apalagi tuh, mereka doakan orang-orang yang sakit, kunjungi itu kan nggak pernah mereka kelihatan kan, tapi mereka berdoa sampai ada rangkaian doa Salam Maria misalnya
Mawar Maria itu kan mereka doa, selalu mendoakan. Kadang-kadang yang didoakan malah tidak tahu, tapi mereka mendoakan. Apalagi di Hong Kong, di sini ada mbak-mbak itu punya Legio Maria, dia doakan bos-bosnya itu. Bos-bosnya itu didoakan supaya tidak galak, supaya gajinya lancar, supaya apa itu didoakan oleh mereka. Bosnya nggak tahu kalau didoakan. Menarik gitu. Mbak-mbaknya itu pada doa itu bosnya tidak galak, tidak cerewet itu. Karena memang ya. Doa itu mengubah, ya doa itu bisa mengubah seperti renungan saya hari ini kan. Iya. Yang saya posting itu memang keep praying karena doa itu mengubah, Hanya memang saya kasih beberapa poin di sana bahaya kalau misalnya bla 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 bahaya kalau bagi. Jadi doa benar-benar harus standarnya, harus ada caranya. Seperti itu. Nah, kita harus tahu. Bisa diperbaiki ya cara berdoa kita ya Romo ya. Iya, karena kita yang bisa tahu. Ya. Gitu, Melisa. Di suatu pelayanan itu Romo ya namanya kan ada perlengkapan ya. Itu juga melayani ya Romo. Gulung tikar, kabel ya. Yang nggak bisa snack kan ada juga toh yang menghabiskan snacknya gitu kan. Justru bingung kalau nggak habis mau digimana lah iya gitu. Itu saya termasuk Zin. Jadi kalau saya sudah ikut acara saya yang bagian menghabiskan snack gitu. Saya juga sih Romo. Waduh banyak sekali ternyata ya Romo. Dengan topik kali ini ada aja yang tidak setia gitu ya. Ternyata ini menarik ya Romo. Segala macam bisa kita bahas tentunya. Wah. Makanya sekarang Sin, poin penutupnya adalah benar-benar bahwa mengapa tema saya adalah ada saja yang tidak setia karena itu tadi dalam perjalanan ya kita harus jujur dengan diri kita. Misalnya tadi saya katakan siapa sih yang tidak tergiur dengan jabatan, siapa sih yang tidak tergiur dengan iming-iming, yaitu siapa sih yang tidak tergiur dengan kecantikan, kegantengan. Siapa sih yang tidak tergiur dengan macam-macam yang kadang-kadang membuat kita lupa untuk ikut Yesus. Kita tidak berani untuk minum isi dari cawan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa saya tidak menghakimi kemudian mereka yang tidak setia ikut Yesus, ya oke lah itu kebebasan. Karena saya tidak tahu motivasinya juga apa. Tapi yang jelas bagi kita yang dalam evangeli ini kan sebenarnya kita mau setia ikut Yesus karena Yesus sudah tanya kepada kita ayat 22 itu. Apakah kamu sanggup untuk minum dari cawan yang kuminum. Nah, itu kan yang diminta oleh Yesus kan itu. Kalau nggak sanggup ya kamu harus bertanya pada dirimu. Itu. Ya. Wow. Oke. Nah, itu ya penutup dari Romo. Tentunya sahabat Evangeli, saya juga merasa terberkati tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan sahabat Evangeli. Ternyata itu juga mewakilkan pertanyaan saya, Romo. Jadi mendapat insight baru lagi dari Romo pada pagi hari ini gitu ya. Dan tentunya buat sahabat Evangeli saya ingin meresume sebentar ya bahwa pembahasan ada aja yang tidak setia ini poin pertamanya itu adalah kesetiaan ini identik dengan pengorbanan dan pengorbanan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah kasih Tuhan kepada kita seperti itu. Dan poin yang kedua, siapa yang tidak tergiur dengan jabatan ya? Banyak sekali jabatan itu ternyata berkaitan dengan pelayanan, kekuasaan itu juga berbanding dengan pelayanan. Bos adalah hamba gitu ya. Jabatan ketika kita menerima jabatan berarti kita ditunjuk untuk amanah seperti itu. Dan poin yang paling penting adalah kita sebagai seorang pelayan gitu ya, ternyata ini kita bisa melayani bukan dilayani ya. Ini seperti Yesus juga, seperti Bapak Paus kita juga ya, menjadi seorang yang hamba dari segala hamba. Ya, hamba dari segala hamba ya. Kita juga banyak belajar dan kita tetap terus belajar setiap hari dan setiap waktu ya Romo ya untuk bisa memperbaiki diri kita. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Romo. Apakah ada tambahan Romo terkait dengan renungan hari ini ya? Dan pembahasan kita tentunya. Jadi tambahan saya adalah selama masa Prapaskah ini seringlah dibuka Matius yang itu ya, yang 20 ayat 22 itu.
Silahkan terus Matius dibaca 22. supaya melatih kesetiaan kita. Ya, kalau bisa di Evangeli ditulis sekalian ayatnya itu sebagai ayat Siap, Romo. emas selama masa prapaskah ini supaya perjalanan kita tidak hanya di Getsemani tapi sampai ke puncak Golgota. Puncak Golgota. Begitu. Yes. Ya. Oke. Dan buat sahabat Evangeli juga tadi kan mungkin ada ya namanya luka-luka ya Romo ya. Luka-luka dalam Ya. melayani, adanya juga Konflik ya. konflik gitu ya. Ada ternyata ini menimbulkan yang namanya konflik dalam satu komunitas, ternyata itu juga perlu ya. Karena konflik itu sendiri adalah bunga-bunga di dalam pelayanan. Nah, supaya kita tidak luka batin dengan adanya konflik tersebut. Nah, pas banget ini Romo. Dari sekolah evangelisasi pribadi itu akan mengadakan yang namanya penyembuhan luka batin di tanggal 10 sampai 11 April ya. Yang dimana di sini adalah temanya itu berdamai dengan lukaku. Jadi kita diminta untuk bisa berdamai di dalam luka-luka kita, Romo. Sehingga pada saat nanti sahabat Evangeli ini bisa mengikuti ya 2 hari ini itu bisa menyembuhkan secara self healing ya Romo ya, menyembuhkan di dalam diri kita sendiri. Seperti apa yang tadi sudah Romo sampaikan, Romo sebagai medianya ya, sebagai apa ya, penyalurnya ya. Ya, penyalur berkat lah, penyalur berkat dari ya, gereja ya. Yes, tetapi dari diri kita sendiri juga ini bisa menyembuhkan dengan mengikuti acara retret penyembuhan luka batin yang diadakan oleh Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekinah Jakarta ya. Jadi kami mengundang Bapak Ibu, sahabat evangelis semuanya untuk bisa mengikuti acara ini karena siapa tahu nih dari kondisi kita saat ini yang tidak menentu ya, dari berbagai macam penolakan ataupun juga macam konflik itu kita bisa mengatasi luka-luka yang ada di dalam diri kita. Seperti itu Romo. Terima kasih untuk Romo Santoso yang sudah bisa memberikan pencerahan pada hari ini ya. Banyak sekali orang-orang yang ingin bertanya gitu ya. Sahabat Evangeli bertanya gitu. Oke, terkait dengan tema hari ini. Wah, luar biasa Romo. Ya. Kalau ketemu Rabu depan. Rabu depan. Ya, sahabat Evangeli, tentunya jangan kemana-mana karena kita setiap pagi itu akan melayani sahabat Evangeli juga di God Morning dan juga God Night gitu ya. Jadi langsung follow aja Instagram kami di @evangeli.id ya. Langsung di follow supaya tahu perkembangan, ada info-info menarik apa ataupun juga renungan-renungan dari Romo-Romo atau suster-suster atau frater bahkan gitu ya. Jadi banyak sekali infonya. Kalau begitu Romo, boleh kita tutup kembali acara hari ini dan kita bisa melanjutkan aktivitas. Oke. Sinta dan teman-teman yang ikut dalam IG Live ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas pengalaman indah pada pagi ini. Kami boleh belajar bersama tentang kesetiaan dan pelayanan kami di dalam mengikuti Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap pribadi dari kami ini telah Kau panggil untuk melayani di mana saja kami berada saat ini. Dan kami akan tetap setia di dalam pelayanan ini sama seperti Engkau. Berani untuk memanggul salib-Mu mulai dari istana Pontius Pilatus sampai ke puncak Golgota. Itu adalah contoh pengorbanan yang Kau berikan kepada kami supaya mengundang kami selalu setia. Dan itu adalah cawan yang harus kami minum. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup, pelayanan, dan kesaksian kita pada hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Romo, sama-sama. Sebentar ya Romo, ini apa? Saya akan mengundang siapa? Redpen Sekinah ya untuk bisa bergabung. Oke, Bro and Sis, boleh ya?
boleh diinfokan karena tadi ada yang Ah, bertanya tentang retret penyembuhan ah, pribadi ini jam berapa dan kapan seperti itu. Ya, jadi buat oh, WNC semuanya, sahabat Evanjili jika ingin mengikuti retret penyembuhan pribadi ya, dari Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekina, ya silahkan nanti bisa yang namanya langsung lihat di Instagram kami di @evanjeli.id dan juga di ya, redpen.sekina seperti itu ya. oke. Nah ini Romo bisa Oh, bergabung ya siapa ini yang? dari Halo, salam kenal. Siapa ini? Halo, saya Selin, perwakilan dari Oh, teman-teman ya. Sekina. Oh, oke oke. Selamat kenal, salam kenal. Gimana? Ada yang mau dikatakan? ya saya Selin Iya, silahkan. mau ngajak sahabat Evangelis semuanya untuk mungkin bisa mendaftarkan diri untuk ada retret penyembuhan luka batin. Mungkin ada sahabat semuanya yang atau kerabat yang membutuhkan doa. Mm-mm. Karena ada pelayanan doa juga di dalam retret itu, bisa mendaftarkan diri, bisa DM kami juga di IG-nya Redpen Sekinah. Mhm. Gitu Romo. Acaranya Wow, luar biasa. April, Acaranya tanggal April. 10 dan 11. Iya, acaranya online jadi bisa diikuti dari mana saja. Oke, Oke. oke, oke. Luar biasa. Siapa tahu nanti saya Oh, bisa ikut dari Hong Kong. Karena ya. Iya, lukaku Romo. itu setinggi gunung. Lukaku setinggi Waduh, gunung. Oh, Romo. Masih punya luka iya. juga ya Romo ya. Masih ini, masih setinggi gunung. Oke. Masih tinggi gunung. Jadi luka-lukanya bisa dihancurkan ya dengan cara Hancurkan mengikuti ya. acara Ya, Temanya ini. ya, juga ya. bagus ini Romo, apa berdamai dengan Oke. lukaku gitu. Oh, oke, 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 oke. Ya. Mhm. Yes. Itu kalau Oke. yang luka-luka sakit kudis, sakit panu gimana? Bisa sembuh? Oh, bukan ya, luka batin. Oh. Ini luka luka di dalam Romo itu lebih Luka yang sakit. gak kelihatan Romo. Oke. Oke, oke. Oke. Si Selin terima Thank kasih you. banyak ya Ya, Thank you, perwakilan dari ya. Red Red. Thank you eh, Romo. Oke, Ya, ya. welcome. You are welcome. Oke. Yes. Si Selin ini juga salah satu tim kami Romo di @evanjeli.id. Oh, oke, oke. Very Hmm, good. yang bisa menulis ya, tulisannya juga bagus. Oke, Oke, sip, sip. ya itu Selamat. aja. Terima kasih Oke. Romo untuk hari Mm-mm. ini ya. Saya merasa terberkati dan juga semoga teman-teman juga merasa terberkati dengan ada aja yang tidak setia. Ini ternyata bisa dikaitkan dengan berbagai apapun ya. Hal-hal di dalam pelayanan ataupun juga di dalam kehidupan Ya, kita. Begitu ya. Oke, Romo saya doakan Romo tetap terus ya, sehat ya, bahagia terus, bisa terus melayani orang-orang di sekitar Romo. Terima kasih banyak ya. Romo. Bye-bye, teman-teman. Cinta, Bye-bye. Ya, bye-bye bye-bye. semuanya. Terima Yuk. kasih. Sahabat Evangeli, jangan lupa follow IG kami di @evangeli.id. Bye-bye.